Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hi, it's me again. I'm Intan, and I'm your guide in understanding Operation Research subject. How are you doing lately? Hope you're still fun and happy, yeah? In this video, we will discuss about one of the network's problem solving, that is PERT, Program Evaluation and Review Techniques. In the first video before, we have discussed about the PERT introduction. So, in this time, we will discuss and solve a project case with this method. Okay, here we go. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasus, nantinya kita review terlebih dahulu ya sedikit tentang metode PERT. Metode PERT ini digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Sedangkan CPM itu sudah pernah dikerjakan sebelumnya, sehingga datanya itu sudah diketahui. Nah, karena belum pernah dikerjakan, informasi waktu yang tersedia dalam metode PERT ini ada 3 jenis, yakni adalah optimistic, most likely, dan pessimistic. Sedangkan pada CPM, itu hanya memiliki satu jenis informasi. Kemudian perbedaan dari kedua metode ini, di mana PERT itu lebih menekankan pada ketepatan waktu, sedangkan kalau dalam CPM itu lebih ke penekanan biaya, seperti itu. Nah, itu adalah sekilas mengenai PERT. Dari review sekilas tadi, kita dapat informasi kembali ya, bahwa dalam PERT itu digunakan 3 jenis informasi waktu. Ya, yang pertama adalah waktu optimis, yang kedua adalah waktu pesimis, yang ketiga adalah waktu realistis. Kita bahas satu-satu ya. Oke, waktu optimis atau optimistic time itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan jika semua hal berlangsung sesuai rencana. Sedangkan waktu pesimis atau pessimistic time itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan. Sedangkan yang ketiga adalah waktu realistic atau most likely time. Itu adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang paling realistik, atau juga dapat disebut sebagai waktu normal untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, 3 jenis informasi waktu ini akan kalian temukan dalam penyelesaian kasus analisis jaringan dengan metode PERT. Oke, kita masuk ke berikutnya, yakni adalah pembahasan kasus. Oke, berikut ini adalah data sebuah proyek yang dikerjakan oleh PT Arya. Jadi ini ada tabel menunjukkan tentang data sebuah proyek yang dikerjakan oleh PT Arya. Di sini ada activity. Activity ini disimbolkan dengan kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Artinya ada 10 kegiatan yang disimbolkan oleh kode A sampai J. Kemudian di sini ada informasi mengenai kegiatan pendahulu. Kegiatan pendahulu ini A, tidak ada kegiatan pendahulunya, B dan C juga tidak ada kegiatan pendahulunya, sedangkan D, ada kegiatan pendahulunya yang adalah A, kemudian E, predecessornya adalah B, F, predecessornya adalah C, G, predecessornya adalah C, H, predecessornya adalah E dan F, kemudian I, predecessornya adalah D. Ya, kemudian yang J, itu predecessornya adalah G dan H. Selanjutnya ada informasi mengenai kegiatan yang mengikuti. Kegiatan mengikuti di sini contohnya adalah A diikuti oleh D, B diikuti oleh E, C diikuti oleh F dan G, D diikuti oleh I, E diikuti oleh H, F diikuti oleh H, G diikuti oleh J, H diikuti oleh J, dan I dan J merupakan terminal activity atau kegiatan terakhir. Selain ketiga informasi ini, ada informasi yang lainnya ini adalah tentang waktu pekerjaan atau waktu durasi. Jadi sini ada 3 jenis ya, karena kita mengerjakan dengan PERT. Ada optimistic, most likely, dan pessimistic. Artinya di sini kegiatan A yang disimbolkan dengan kode A. Waktu optimistik penyelesaian dari kegiatan A adalah sepanjang 5 minggu. Sedangkan untuk most likely-nya atau waktu normal penyelesaian adalah sebanyak 6 minggu. Kemudian untuk yang waktu pesimistiknya adalah selama 7 minggu. Biasanya optimistik pastinya lebih cepat dibandingkan dengan most likely, dan juga lebih
cepat lagi dibandingkan dengan pesimistik. Nah, dari informasi yang sudah tertera di sini, tentukan A. Gambarkan jaringan kerja. Yang B. Tentukan taksiran waktu penyelesaian masing-masing kegiatan. Kemudian yang C. Tentukan early start, early finish, latest start, dan latest finish. Kemudian yang D. Tentukan jalur kritis dan tentukan waktu penyelesaian proyek. Kemudian yang E. Gambarkan Gantt chart. Kemudian yang F. Berapa probabilitas atau kemungkinan dari penyelesaian proyek dalam atau sebelum 20 minggu. Ya, itu adalah yang diminta dari kasus ini. Kemudian kita mulai kerjakan yang satu-satu, dimulai dari yang A. Ini adalah gambarkan analisis jaringan kerjanya. Di sini saya sajikan 3 kolom informasi yang sebelumnya. Sengaja saya cut ya, biar lebih fokus ke penyusunan jaringan kerjanya. Nah, langkah pertama kita gambar terlebih dahulu EON atau Activity on Node ya. Jadi contohnya kita mulai dari A. A itu diikuti oleh D ya. Benar ya. Kemudian yang B tidak ada pendahulunya ya, yang B ya, tidak ada predecessornya. Yang B diikuti oleh E. Oke, kita centang. Kemudian yang C tidak ada predecessornya, alias ini adalah titik awal. Oke, yang mengikuti kegiatan C adalah F dan G. Oke, kita centang. Oke, kemudian kita kerjakan yang setelah D. Setelah D itu adalah kegiatan I. Ya, kegiatan I. Oke, kita centang. Kemudian E setelah kegiatan E adalah H. Dan juga F setelah kegiatan F adalah H juga. Oke, kita centang ya. Oke, kalau sudah, kemudian yang G. Yang G diikuti oleh kegiatan J. G diikuti oleh kegiatan J. Ya, begitu juga dengan H diikuti oleh kegiatan J. Oke. Oke, kita centang ya. Kemudian yang I dan J merupakan terminal node atau titik akhir gitu ya, atau activity yang paling terakhir. Sedangkan activity awalnya adalah A, B, C. Nah, ini adalah activity on node dan kita akan ubah menjadi activity on a row. Oke. Selanjutnya ya. Dari gambar activity on nodes yang tadi, kita akan buat activity on a row-nya, jaringan kerja dengan menggunakan activity on a row-nya dengan cara memberikan titik awal dan titik akhir di masing-masing kegiatan ini. Oke, contoh misalnya 1, titik awalnya kan 1 ya. 1 itu merupakan titik awal dari A, B, dan C. Oke, kita pertama dulu adalah A ya. Oke, kegiatan A itu dimulai titik 1, berakhir di titik 2. Oke, kemudian yang B, kegiatan B berawal di titik 1 dan berakhir di titik 3. Kemudian yang C berawal dari titik 1 dan berakhir di titik 4. Oke, itu adalah untuk yang activity on a row untuk yang A, B, C. Bagaimana dengan yang D, E, F, G? D. Untuk kegiatan yang D dimulai dari titik 2 dan berakhir di titik 5 ya. Setelah 4 kan 5. Kemudian yang E itu berawal dari titik setelah B itu adalah titik 3 dan berakhir di titik 6. Oke, kemudian yang F itu berawal dari titik 4 dan berakhir di titik 6 ya. Kemudian yang G itu berawal dari titik 4, C ya ini kan, dan berakhir di titik 7. Oke. Nah, itu adalah untuk yang activity on a row D, E, F, G. Bagaimana dengan H, I, J? Untuk H itu setelah kegiatan E dan F ya, maka dimulai dari titik 6 dan berakhir di titik 7. Oke ya. Kemudian untuk yang I itu berawal dari titik 5 karena di setelah D. Oke, maka titik 5 awal dari kegiatan I berakhir di titik 8. Kemudian yang terakhir, kegiatan J itu dimulai dari titik 7 dan berakhir di titik 8. Jadi di sini titik awal adalah 1 dan titik akhirnya adalah 8. Dan ini adalah gambar jaringan kerja berdasarkan activity on
a row. Oke, jadi kegiatan pada panah. Nah, ini adalah selesai untuk pembangunan jaringan kerja yang dasarnya. Kemudian kita masuk ke B, yakni adalah menghitung taksiran waktu masing-masing kegiatannya, atau kita samakan dengan TE, atau kita bisa juga namakan sebagai mean duration atau durasi rata-rata. Oke, ini ada tabel. Tabel ini berasal dari yang diketahui sebelumnya tadi ya, di informasi awal. Jadi kita akan menghitung taksiran waktunya, TE dan juga variance. Variance adalah simpangan ya dari data tersebut. Nah, TE atau expected duration itu rumusnya adalah waktu optimistic ditambah dengan 4 kali waktu most likely ditambah dengan waktu pessimistic, kemudian dibagi dengan 6. Atau kita bisa namakan TO tambah dengan 4 TM tambah dengan TP dibagi dengan 6. Contoh untuk kegiatan A, ya, activity A itu TE-nya sama dengan 5 ditambah dengan 4 kali 6 tambah dengan 7. Kemudian dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 6. Oke, maka TE-nya adalah 6. Kemudian untuk yang variance adalah tingkat penyimpangan dari data ini, dari untuk masing-masing kegiatan ini. Dengan caranya menghitungnya adalah dengan cara T pessimistic, waktu pessimistic dikurangi dengan waktu optimistic dibagi dengan 6, kemudian dipangkat 2. Contoh untuk yang varian A itu adalah 7 dikurang 5, kemudian dibagi 6 itu adalah, kemudian dipangkat 2 itu adalah sebesar 0,11. Ya. 7 dikurang 5, kemudian dibagi 6, kemudian dipangkat 2 itu sama dengan 0,11. Jadi kita masukkan ke sini ya, 0,11. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lakukan hal yang serupa untuk kegiatan B hingga kegiatan J. Ya, yang B itu TE-nya atau taksirannya adalah 3, variannya 0,44. C, waktu taksirannya adalah 4, variannya adalah 1. Kemudian D, E, F, G, H, I, J. Oke, kita lakukan semuanya ya seperti itu. Kemudian ini adalah pembahasan yang taksiran waktu, yang B ya. Kemudian yang C, tentukan early start, early finish, latest start, dan latest finish. Oke. Nah, kita sudah dapatkan mean duration atau rata-rata waktunya, yaitu tadi sama dengan TE ya. Jadi A itu sama dengan 6, B3, C4, D2, E3, F5, G3, H5, I5, dan J3. Nah, kemudian kita akan bangun susun atau menghitung IS, IF, LS, dan LF-nya berdasarkan jaringan kerja yang sebelumnya sudah kita buat. Ini adalah jaringan kerja yang tadi sudah kita tambahkan, yang akan kita tambahkan informasi IS, IF, dan LS dan LF. Dan di sini saya sudah memberikan informasi waktu di kegiatannya. Contoh ini A6 itu adalah artinya berasal dari ini ya, taksiran waktu ini 6. Kemudian B3 itu dari taksiran waktu yang ini. Oke. Artinya di sini kalau kegiatan A itu dilakukan selama 6 minggu, B itu juga 3 minggu, C itu 4 minggu. Nah, kita mulai ya untuk penyelesaian nanti dengan cara forward parse dan juga backward parse. Oke, kita mulai yang pertama, ini adalah cara forward parse. Forward parse itu sama dengan early start ditambah dengan waktu itu sama dengan early finish. Contoh ini adalah kita mulai dari angka 1.1. Titik 1 itu kan kita mulai dengan angka 0 ya, early startnya. Paling cepat dimulai kan angka 0. Oke, kita tulis ini angka 0. Nah, IS ditambah dengan durasi atau waktu sebesar 6, maka akan dihasilkan IF atau early finish atau waktu paling cepat selesai. Oke, maka di sini kita tulis adalah 6. Nah, gitu. Dan jangan lupa kita rekap ya, kita buat rekapitulasi agar memudahkan kita nanti untuk membuat Gantt chart. Oke. Kita tulis ini 6, 0, strip 6. Kemudian ini yang A sudah selesai, yang B. B itu dimulai dari 0 juga, karena ada titik awalnya adalah 0, ditambah dengan 3, early finishnya adalah 3. Oke, kita tulis
Kemudian C, early startnya 0 ditambah dengan 4, maka early finishnya adalah 4 juga. Oke, maka di sini kita taruh IIS-nya, IF-nya adalah 0-4. Oke, itu adalah untuk kegiatan A, B, dan C. Bagaimana dengan yang D, E, F, G, H, I, J? Yang D itu early startnya itu adalah 6 ditambah 2, maka early finishnya adalah 8. Oke, 6, 8. Kemudian untuk yang E itu early startnya adalah 3 ditambah 3, maka early finishnya adalah 6. Oke. Karena ini titik 6 itu ada 2 panah yang masuk, maka kita hitung dulu ya. Nanti mana yang paling besar, masukkan yang paling besar, itu yang akan ditulis sebagai early finish di sini. Oke, kita rekap dulu ya. Untuk yang E, 3, strip 6. Oke, ini yang E. Kemudian yang F. Yang F early startnya adalah 4, early finish, ditambah dengan durasi 5, maka early finish untuk F adalah 9. Kita tulis 4 strip 9. Nah, di antara 6 dan 9, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 9. Oke, maka kita jadikan sebagai IF di titik 6. Kemudian kita kerjakan yang G. Yang G, early startnya adalah 4, kemudian durasinya 3, maka early finishnya adalah 7. Ya, karena ini titik 7 ada 2 panah yang masuk, maka kita hitung dulu mana nanti yang paling besar ya. Nah, sebelum kita rekap dulu, yang G adalah early startnya 4, early finishnya 7. Oke, kita rekap 4 strip 7. Kemudian yang H. Yang H itu early startnya adalah 9, tambah 5, maka early finishnya adalah 14. Oke, kita rekap 9 strip 14. Nah, di antara dua angka ini, mana yang paling besar? 7 atau 14? 14 ya. Kita tulis angkanya di dalam titik 7 ini, sebagai early finish. Kemudian tinggal I dan J. I itu early startnya adalah 8, sedangkan durasinya adalah 5, maka dijumlahkan hasilnya adalah 13. Maka kita tulis di sini 8 strip 13. Kemudian untuk yang J, early startnya 14 ditambah dengan 3, maka early finishnya adalah 17. Kita rekap 14 strip 17. Di antara angka ini 13 dan 17, mana yang paling besar? 17, benar ya, 17 yang paling besar. Ini adalah perhitungan forward pass ya, atau perhitungan maju ya. Jika ada 2 cabang, maka pilih yang paling besar. Nah, kemudian kita lakukan yang backward pass. Oke, ini adalah backward pass. Jadi backward pass itu kita mulai dari belakang kan ya, dari titik akhir nanti menuju ke titik awal. Titik 8. Latest finishnya. Latest finishnya adalah sama dengan yang di atas, latest startnya. Oke, ini adalah 17. Oke, 17 ini ya. 17. Kemudian kita akan hitung yang J ya. Kita mulai dari bawah dulu ya, nanti ke atas ya. Nah, J 17 dikurangi 3, maka akan didapatkan letter startnya itu adalah sebesar 14. Ya, 14 strip 17 kita rekap di baris J. Oke, kemudian yang I. Yang I itu latest finishnya itu adalah 17 dikurang 5, maka latest startnya adalah 12. Kita rekap 12, 17. Kemudian yang H. H itu latest finishnya adalah 14 dikurangi 5 durasinya, maka latest startnya adalah 9. Oke, kita rekap 9, 14. Kemudian yang G. G itu latest finishnya 14 dikurangi 3, maka latest startnya 11. Namun karena di titik 4 ini ada panah yang keluarnya ada 2, ada yang masuknya ada 2 ini ya, maka kita akan cari dulu nanti mana yang paling kecil ya. Kalau backward pass itu kita pilih yang paling kecil. Oke, G sudah, kita rekap ya, 11, 14. Oke, kemudian yang F. Yang F itu latest finishnya adalah 9 dikurangi 5, maka latest startnya adalah 4. Oke, dimana yang kita rekap ya, 4 dan 9 untuk yang kegiatan F. Dan di antara 4 dan 11 ini mana yang paling kecil? Ya benar, yang paling kecil adalah 4.
Kemudian kita hitung LS dan LF dari A, B, C, D, E. Yang E dulu ya. Yang E itu latest finish-nya adalah 9 dikurangi durasi 3, maka latest start-nya adalah 6. Oke, maka kita buat rekap. 6 strip 9. Yang D, latest finish-nya 12, durasinya 2, maka 12 kurangi 2 sama dengan latest start-nya 10. Oke, kita buat rekap. 10 strip 12. Kemudian yang C itu latest finish-nya adalah 4, dikurangi 4, maka latest start-nya adalah 0. Ya, kita buat rekapnya. Karena di titik 1 ini ada 3 yang keluar, maka kita akan cari nanti mana yang paling kecil ya, karena ini backward pass. Oke, yang C sudah kita rekap. Yang B latest finish-nya 6 dikurangi 3, maka latest start-nya adalah 3. 3, 6. Kemudian untuk yang A, latest finish-nya adalah 10 dikurangi 6 sama dengan latest start-nya 4. Oke, maka dibuat rekapnya 4, 10. Yang data titik ini 4, 3, dan 0, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 0. Oke, kita tulis ya di sini ya, 0. Oke, nah ini adalah perhitungan untuk backward pass. Nah, kita sudah tentukan untuk yang nilai IS, IF, LS, dan LF. Kemudian kita masuk ke poin ke D, pembahasan mengenai penentuan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyek tersebut. Dari jaringan kerja yang sudah lengkap ini, kita akan tentukan jalur kritisnya yang mana dengan cara melihat angka dari IF dan LF-nya itu apakah sama angkanya. Nah, dengan melihat angka IS, IF, dan LS dan LF, nanti kalian bisa menentukan jalur kritisnya mana. Dengan cara kita mencari nilai slack. Ya, slack itu adalah pengurangan nilai dari LF dikurangi IF atau pengurangan dari LS dikurangi dengan ES. Ya, jadi sini saya contohkan menggunakan pengurangan dari latest finish dikurangi dengan early finish. Nah, untuk kegiatan A, latest finish-nya adalah 10, early finish-nya adalah 6, maka slack-nya adalah 4. Oke, kemudian yang B latest finish-nya adalah 6, early finish-nya adalah 3, maka slack-nya adalah 3. Kemudian yang C, latest finish-nya 4, early finish-nya adalah 4, maka selisihnya adalah 0. Artinya kegiatan C adalah kegiatan kritis. Kemudian yang D, ada selisihnya yakni adalah 4, yang E itu adalah 3, sedangkan yang F itu adalah jalur kritis. Kenapa? Karena slack-nya adalah nilainya 0. Kemudian yang G itu slack-nya bernilai 7, yang kegiatan H itu kegiatan kritis. Karena apa? Karena slack-nya adalah 0. Kemudian yang I bukan kegiatan kritis, yang J adalah kegiatan kritis. Dari sini kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwa jalur kritisnya adalah kegiatan C, F, H, dan J, dimana kita jumlahkan ya. Durasi untuk yang C adalah 4, durasi untuk F 5, H 5, dan J 3. Dan jumlahkan semuanya maka hasilnya adalah 17 hari. Artinya dapat disimpulkan di sini, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas proyek ini adalah sebanyak 17 minggu. Oke, itu adalah penyelesaian untuk yang poin D. Tentukan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyek. Oke, selanjutnya kita juga akan menggambar Gantt chart. Jadi Gantt chart ini kan menjabarkan informasi tentang kegiatan-kegiatan terlibat dalam sebuah proyek ya, dalam sebuah jadwal kegiatan untuk scheduling. Dan biasanya yang buat adalah project manajernya, seperti kalian ini, dan yang menggunakan informasi Gantt chart ini adalah para pekerjanya, begitu juga dengan mandornya dalam menyelesaikan proyek tersebut. Oke. Dan di sini untuk Gantt chart ini kita akan mulai proyeknya dari sejak minggu pertama Februari. Oke, yang pertama kita sediakan dulu informasi rekapitulasi dari early start, early finish, latest start, dan latest finish-nya. Kemudian kita buat penjadwalannya. Ini adalah penjadwalan kosongnya. Kita belum berikan informasi dari waktunya. Jadi sini untuk yang Gantt chart ini modelnya seperti ini, bisa kalian buat custom. Yang penting informasinya jelas. Ini ada kode kegiatan, yakni adalah A sampai J. Kemudian ada informasi durasi, lama penyelesaian, berdasarkan dari
waktu taksiran tadi ya. Kemudian ini ada informasi mengenai waktu. Sini ada Februari, minggu pertama, 2, 3, dan 4. Kemudian ini ada Maret itu ada 5 minggu. April ada 4 minggu, Juni dan ada 4 minggu. Nah, selanjutnya kita akan coba buat Gantt chart yang kegiatan A. Jadwal kegiatan A itu dimulai dari angka 0 ya. Paling cepat dimulai, IS-nya, itu adalah 0. Kemudian paling cepat selesai, early finish-nya adalah 6. Oke, maka kita buat seperti ini. Nah, ini yang biru ini yang cepatnya ya, early start dan early finish-nya. Bagaimana dengan yang paling lambat dimulai dan paling lambat selesai? Paling lambat dimulai adalah 4, kemudian setelah minggu keempat, kemudian paling lambat selesai itu adalah di minggu ke-10. Oke, maka kita buat seperti ini. Nah, ya di sini dimulai kegiatan A, paling lambat dimulai, letter start-nya itu setelah minggu keempat, dan akan berakhir paling lambat selesai ada di minggu ke-10 ya, di minggu ke-10. Dan durasinya sama ya, sama-sama 6 minggu. Nah, bagaimana dengan yang B? Yang B, early start-nya paling cepat dimulai 0, kemudian paling cepat selesai itu adalah di minggu ketiga. Oke, maka kita buat seperti ini. Nah, kemudian untuk yang letter start dan letter finish-nya, letter start-nya adalah kegiatan B paling lambat dimulai itu setelah minggu ketiga dan paling lambat selesai di minggu ke-6. Oke, maka seperti ini ya. Jadi letter start dari B atau paling lambat dimulai adalah setelah minggu ketiga. Setelah minggu ketiga adalah minggu keempat kan. Kemudian maka berakhir paling lambat selesai itu adalah di minggu ke-6. Dan minggu ke-6 ini. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang C, D, E, F, G, H, I, J. Oke. Seperti ini ya. Ini untuk yang C. Kemudian untuk yang D. Kemudian yang E, F, G, H, I, J. Nah, ini adalah Gantt chart secara keseluruhan dari kegiatannya. Jadi ini adalah Gantt chart dari keseluruhan project. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai probabilitas penyelesaian project dalam atau kurang dari 20 minggu. Oke, informasi yang kita perlukan adalah informasi mengenai jalur kritis dan taksiran waktu serta varian dari masing-masing kegiatan kritis, gitu ya. Jadi kegiatan kritisnya kan ada 4 tadi ya, ada C, F, H, dan J. Nah, kemudian kita sajikan informasi mengenai taksiran waktunya. Yang C taksiran waktunya adalah mean duration adalah 4, F adalah 5, H adalah 5 minggu, J adalah 3 minggu. Kemudian di sini ada informasi mengenai variance. Nanti kita akan menggunakan variance ini. C adalah variance adalah 1, F 1,78, H 1, J adalah 1. Nah, kita jumlahkan mean duration ini dan juga varian ini. Ya, jumlah dari mean duration adalah sebesar 17. Ya, 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3, 17. Kemudian variance-nya adalah sebesar 4,78. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Ini ada rumus untuk mencari probabilitasnya adalah dengan cara P. Probabilitas dari X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Jadi di sini, di mana mu itu adalah taksiran waktu atau mean duration, sedangkan sigma kecil ini, sigma kecil itu sama dengan standard deviation, di mana standard deviation adalah akar 2 dari variance, ya, akar 2 dari variance. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Pertama kita masukkan dulu datanya. Jadi probabilitas project selesai dalam kurun waktu 20 minggu atau kurang itu adalah sebesar P X dikurangi mu dibagi dengan sigma kecil ini sama dengan P 20 dikurangi 17 dibagi dengan akar pangkat 4,78 sehingga dapatkan nilainya adalah sebesar P 1,737. Oke, 1,37.
Oke, setelah kita dapatkan angkanya, yaitu adalah 1,37, maka kita akan cari nilai probabilitasnya dengan menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z yang sudah saya bagikan di Classroom. Nah, tabel Z ini potongnya seperti ini ya. Saya gunakan yang tabel yang positif karena di sini kebetulan angka 1,37 adalah angka positif. Jadi ini adalah potongannya. Kalian bisa lihat langsung ya di tabel PDF tersebut. Dan bagaimana cara mencari angka probabilitasnya? Dengan cara kita mencari informasi di baris dan kolom. Ya, jadi contoh di sini kita akan bagi ya pecahan dari 1,37 menjadi pecahan 1,3 baris yang bernilai 1,3. Ada ya di sini ya, ini dia 1,3. Kemudian selanjutnya desimal yang terakhir adalah 0,07 di sisi kolom. Ya, kita cari informasi 0,07 di sisi kolom. 0,07. Oke, kita dapatkan. Dan kalau kalian jumlahkan hasilnya sama ya, 1,37. Sama dengan angka yang kita cari ini. Nah, oleh karena itu, kemudian kita cari angkanya, peluangnya atau probabilitasnya dengan menarik garis di baris dan juga menarik garis di kolom. Oke, sehingga kita dapatkan probabilitasnya adalah sebesar 0,91466. Nah, artinya kesimpulannya, dengan merujuk pada tabel distribusi normal, kita mendapatkan peluang sebesar 0,91466, artinya ada peluang sebesar 91,47% untuk perusahaan PT Arya menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 20 minggu atau kurang dari itu, begitu. Nah, itu adalah bagaimana kita mencari penyelesaian probabilitas penyelesaian proyek. Nah, sekian untuk pembahasan mengenai metode PERT. Semoga bisa memahaminya dengan baik dan kalian bisa mengulangnya kembali dan di lain waktu sehingga bisa mendapatkan konsepnya. Dan itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Kita ketemu lagi di next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.